gampang tersinggung itu berarti kita mudah tersulut emosi kita, ya. Jadi marah, jadi sedih, jadi kesal, jadi pokoknya emosi negatif ya yang kemudian kita alami ya. Seseorang akan berada di dalam keadaan gampang tersinggung ketika dia dalam keadaan tidak bahagia. Gitu. Orang kalau lagi bahagia, lagi happy, lagi merasa kehidupannya itu penuh dengan hal-hal yang dia rasa bahagia buat dirinya, itu biasanya orang berbuat apapun sama dia akan sulit untuk tersinggung. Ya, sekarang maka saya katakan itu bukan aku yang bilang, tapi hati yang gembira adalah obat yang manjur, kan? Maka caranya supaya kita nggak gampang tersinggung, berarti kita harus gembira setiap waktu. Nah, jadi kalau aku lagi gembira, ya udahlah, orang mau buat apapun ya udahlah, aku memang gembira gitu ya. Dan aku tidak mau mengizinkan tentunya orang lain untuk mencuri kegembiraanku. Nah, yang sulit itu adalah bagaimana supaya kita bisa gembira setiap waktu. Maka supaya kita bisa bergembira setiap waktu, yang pertama kita harus bersyukur. Orang pasti akan bilang, gimana saya mau bersyukur? Orang saya disakiti perasaannya. Gimana saya mau bersyukur? Saya nggak punya ini, saya nggak punya itu, saya masih perlu ini, saya masih perlu itu. Maka kalau kita benar-benar mau bersyukur, kita harus sadar Tuhan yang memberikan nafas kehidupan buat kita. Jadi kita mulai dengan mengingat, oh saya masih hidup. Kalau saya masih hidup, berarti karena Tuhan masih berikan nafas kehidupan buat saya. Kalau Tuhan masih berikan nafas kehidupan buat saya, maka saya harus bersyukur. Berapa banyak yang Tuhan berikan nafas kehidupan, yaitu sebesar setiap detik selama masih hidup, berarti selama itu pula lah kita masih diberikan nafas kehidupan. Maka sebagai orang yang bersyukur, setiap detik yang dia jalani, dia akan bersyukur. Apa arti bersyukur? Bukan cuma ngomong saya bersyukur, bukan cuma bilang terima kasih, tapi arti bersyukur adalah perasaan cukup, perasaan puas dengan apa yang diterima atau diperoleh dalam hidupnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita merasa cukup, merasa puas dengan hidup yang Tuhan berikan buat kita? Nah, lalu kita kemudian terus bersyukur dan bersyukur dan bersyukur, ya kan? Nah, maka kita akan berada dalam keadaan yang gembira. Oke, Kak Lea bilang saya sudah melakukan yang terbaik, tapi dibilang kurang. Yang merasa kurang siapa? Kakak atau orangnya yang lain? Nah, kalau orang lain yang merasa kurang dengan perbuatan kakak, ya sudah, ngapain kakak repot? Yang penting kakak sudah melakukan yang terbaik. Sama itu dengan Tuhan. Apa Tuhan nggak berikan yang terbaik buat kita? Lalu coba, ada berapa banyak orang yang nggak bisa bersyukur? Cuma hanya berpikir, Tuhan kurang melakukan buat dia, kurang baik. Gitu ya. Iya. Ya kan? Jadi kan kita yang menentukan. Kita sudah buat yang terbaik. Kalau orang bilang itu kurang, ya mau gimana lagi? Saya sudah berikan yang terbaik yang bisa saya lakukan. Kalau dia rasa kurang, yang sakit dia. Kita jangan mau ikut sakit. Nah, maka saya bilang tadi, Tuhan pun kadang kayak gitu sama kita, ya. Tuhan sudah berikan yang terbaik, masih hidup kita. Hidup itu adalah sesuatu yang terbaik loh, yang Tuhan pernah berikan. Yang pertama, Dia berikan kita oksigen, sehingga kita bisa bernafas. Yang kedua, Dia berikan kita apa? Keamanan. Karena ada banyak kemungkinan mara bahaya, kecelakaan yang bisa saja menimpa kita, sehingga kita tidak bisa sampai kepada detik ini.
Yang kita berada di kantor sekarang, coba bayangkan berapa kemungkinan kita mengalami kecelakaan dalam perjalanan dari rumah kita sampai kepada kantor kita. Itu kalau bukan Tuhan yang memberikan perlindungan, siapa lagi? Yang ketiga, apa lagi ya? Tuhan berikan kita makanan. Semalam ada makan nggak? Ada. Tadi pagi ada makan nggak? Ada. Siapa yang kasih makanan itu? Mungkin sebagian akan bilang, ya karena ada uang. Loh, belum tentu. Kalau Tuhan nggak mau kasih pertumbuhan ini semua, sawah, ayam-ayam, nggak dibuat Tuhan bisa bertumbuh kembang sampai ayamnya jadi enak dimakan, ya kan? Itu karena siapa? Apa karena perbuatan manusia? Apa karena uang kita? Artinya itu pun salah satu yang dicukupkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Lalu yang paling dahsyat lagi tuh, matahari. Kalau nggak terbit matahari, bisa ada kehidupan di dunia ini. Dengan kita melihat aja, wow, bisa matahari itu jadi sumber apa ya? Sumber kehidupan gitu loh. Tanpa ada sinar matahari nggak bisa fotosintesis, nggak bisa, tulang kita bisa keropos. Jadi kita bisa berdiri tegak sampai hari ini karena ada sinar matahari. Dengan itu apa? Kalau kita ingat-ingat seperti itu terus, kurang baik apa lagi Tuhan? Tapi kalau orang lain yang kemudian merasa kurang baik dengan apa perbuatan kita, ya sudah, itu terserah dia. Jangan mau kakak pikirkan, ya kan? Intinya kakak takut salah kan? Sekarang apa kakak tahu kakak itu salah atau benar? Kan kakak bisa tahu yang kakak lakukan. Ada kan? Parameternya kan ada. Oh, kalau saya lakukan ini benar. Kalau saya lakukan ini salah. Itu ada nggak parameternya, Kak Lea? Orang kalau takut salah, udah tahu dia salah, tapi dilakukannya, ya apa gunanya? Nah, ya jadi pastikan aja yang kakak kerjakan itu sesuai dengan SOP. Udah. Mau orang anggap apa sama kakak, ngapain kakak tersinggung? Bisa aja orang yang menyinggung kakak itu karena kurang bahagia, ya nggak? Jangan kakak ikut nggak bahagia. Nah, tadi kita banyak bicara tentang kebahagiaan ini bisa tercuri tanpa kita sadar. Maka tadi ada yang bilang, jangan didengerin. Itu termasuk cara supaya kita apa? Bisa tetap bahagia. Jangan dicuri orang kebahagiaan kita. Kalau udah tahu kita orangnya itu adalah ngeyel, ya kita tutup kuping aja, tutup mata. Udah nggak usah dilihat dia. Biar aja dia ngeyel terus. Buat apa susah? Kita bersyukur aja tetap sama Tuhan. Kita bersyukur Tuhan sudah berikan sesuatu yang luar biasa. Dan kita hanya pantas untuk bersyukur sama Tuhan. Pasti kita nggak akan gampang tersinggung. Lalu kita akan punya hati yang gembira. Nah, waktu kita punya hati yang gembira, itu jadi obat. Iya kan? Gitu. Dia mau utang tiap hari, saya tolak. Takut dah. Ya lari aja udah. Kalau bilang dia mau utang, bilang aku nggak ada uang, bilang. Iya kan? Kan memang nggak ada uang kita. Semua uangnya punya Tuhan kok. Iya kan? Minta aja sama Tuhan, bilang. Oh, ada uang. Punya siapa uangnya, Kak Lea? Aku nggak ada punya uang. Semua titipan. Iya. Jadi kayak mana ya kan? Loh, dia mau minjem mau ngapain? Mau makan? Bilang sama dia, emangnya saya Tuhan yang memberi kamu makan? Bilang. Karena yang memberikan makan itu adalah Tuhan. Bukan manusia memberi makan sama manusia. Jadi coba bilang aja gitu sama dia, biar ingat dia. Kamu tuh kalau mau makan jangan minta-minta, jangan minjam-minjem. Gak pernah diajarin Tuhan kalau gak punya uang untuk makan lalu datang sama saudaramu minta makan. Gak bisa. Itu udah salah. Amin, amin. Semua kita pasti akan nanti punya pemahaman seperti ini. Tujuannya cuma satu, supaya hati kita gembira, ya, supaya hati gembira. Oh, agak tinggi tuh ya Kak, apa tipoidnya ya, Kak Pris ya. Oke, itu ya. Jadi bagaimana cara supaya kita tidak tersinggung? Karena ketersinggungan ini sebenarnya akan membuat kita gampang kehilangan kebahagiaan. Kita kehilangan kebahagiaan, kegembiraan, berarti kita akan jadi gampang sakit. Oke, diulang-ulang. Ini ku upload ini sekarang VT-nya ya. Oke.